Dok, bener nggak sih garam kalium itu bisa sebagai pengganti garam untuk pasien hipertensi kayak saya ini? Jadi memang masalah garam itu pernah saya bahas ya di video saya yang sebelumnya. Jadi memang ada faktor risiko pada hipertensi itu salah satunya adalah sensitivitas terhadap garam atau lebih spesifiknya sebenarnya sensitivitas terhadap natrium atau sodium. Di mana natrium atau sodium ini adalah komponen utama dari garam ya, NaCl gitu. Nah, memang pada orang-orang yang hipertensi terkadang itu agak sulit untuk mengontrol konsumsi natrium atau sodiumnya. Karena memang tidak hanya garam aja ya, ada beberapa makanan yang sering dimakan oleh seseorang itu juga yang mengandung tinggi natrium atau sodium. Misalnya kecap ya, saus sambal, saus-saus tomat, itu juga ternyata mengandung natrium atau sodium yang cukup tinggi dan seringnya nggak disadari sama orang-orang gitu ya. Jadinya kadang-kadang pada para penderita hipertensi ini merasa sudah membatasi garam, sudah membatasi makanan-makanan yang asin, tapi kok tensinya itu masih tidak terkendali. Nah, ini menjadi salah satu masalah yang cukup sering saya temui dan juga agak susah dikendalikan karena kan memang pengetahuan masyarakat terhadap kandungan natrium atau sodium ini kan juga belum merata ya. Dan biasanya mereka beranggapan bahwa makanan yang mengandung natrium atau sodium itu pasti rasanya asin. Padahal nggak seperti itu. Nah, untuk garam ini ya, memang ada garam yang isinya itu diganti tidak mengandung natrium atau sodium, tapi diganti kandungannya itu dalam bentuk kalium atau potasium. Namanya garam lososa. Jadi garam ini dikatakan bisa menggantikan garam untuk pasien-pasien hipertensi yang sensitif ya terhadap garam atau natrium atau sodium tadi. Jadi sebetulnya ini benar karena dengan garam yang mengandung kalium itu bisa mengurangi resiko orang-orang yang memang secara genetik dia sensitif terhadap natrium sodium itu lebih bisa mengendalikan hipertensinya. Karena selain itu, kalium itu adalah salah satu elektrolit yang dia itu bisa merilekskan pembuluh darah. Jadi memang dia malah bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Tapi ada catatannya. Jadi pada orang-orang hipertensi yang sudah ada gangguan fungsi ginjal, ini harus hati-hati sekali dalam mengkonsumsi makanan yang tinggi kalium apapun itu, termasuk garam lososa tadi. Jadi kalau ada gangguan fungsi ginjal, kita tahu bahwa kalium itu kan salah satu elektrolit yang pembuangannya hampir 100% itu lewat ginjal. Dan ini juga pernah saya jelaskan ya pada orang-orang gagal ginjal kronik, itu sering terjadi hiperkalemi atau penumpukan kalium pada tubuhnya akibat penurunan fungsi pembuangan di ginjal. Ini pernah saya jelaskan di video saya tentang hiperkalemi pada gagal ginjal. Nah, kalau orang hipertensi ini sudah mengalami gagal ginjal kronik dan sudah ada gangguan pembuangan kalium, maka ini akan sangat berbahaya apabila menggunakan atau mengkonsumsi garam lososa ini. Jadi gitu ya. Jadi yang penting kalau misalnya memang mau menggantikan garam yang berisi natrium sodium dengan garam yang mengandung kalium, pada prinsipnya sangat boleh pada penderita hipertensi dan memang menjadi salah satu pilihan untuk menggantikan atau mengurangi konsumsi natrium sodium. Tapi catatannya harus dipastikan penderita hipertensi ini belum mengalami gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya mau aman, konsultasikan dulu ke dokter ginjalmu.